Landasan penyangga tiang atau pilar bangunan ini dipercaya efektif menahan gempa ketimbang jenis pondasi lainnya. Jadi ada 14 umpak yang ukurannya cukup besar-besar sekali teman-teman. Ini apakah dulu dimungkinkan di sini itu terdapat sebuah bangunan istana kuno megah? Tidak sedikit teknologi konstruksi dari masa Majapahit terus dikembangkan hingga era modern. Salah satunya adalah umpak. Landasan penyangga tiang atau pilar bangunan ini dipercaya efektif menahan gempa ketimbang jenis pondasi lainnya. Pada masa klasik atau Hindu-Buddha, umpak menjadi komponen konstruksi yang jamak digunakan kala itu. Terbukti dari banyaknya temuan umpak kuno peninggalan Wiluwatikta yang tersebar di wilayah kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. Umumnya, umpak terbuat dari batu atau susunan bata kuno yang dipendam atau diletakkan di atas permukaan tanah. Berbentuk kubus, ukurannya pun beragam, mulai dari lebar sekitar 25 cm dan tinggi 35 cm lebih. Namun begitu, dari kekuatan bahannya, kala itu umpak sebatas menjadi landasan bangunan sederhana. Pilar maupun dindingnya terbuat dari bahan kayu, papan maupun anyamannya terbuat dari bambu. Itu merujuk pada bangunan rumah atau pemukiman penduduk biasa maupun pendopo. Karena kedua bangunan itu yang memang menggunakan bahan sederhana seperti kayu, bukan bangunan istana atau rumah bangsawan. Meski sederhana, umpak memiliki fungsi yang luar biasa. Selain melindungi pilar kayu dari kontak langsung dengan tanah, diyakini pondasi satu ini membuat bangunan di atasnya tahan gempa, meski gentarannya dalam taraf rendah atau sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di Kecamatan Trowulan ya, tepatnya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di penelusuran kami kali ini saya akan berkunjung di salah satu situs ya yang berada di Trowulan ini. Jadi situs ini itu lokasinya tidak jauh dari Sumur Upas ya. Jadi kira-kira ya sekitar 100 meter atau hampir dekat lah teman-teman. Di sana letak lokasi umpak yang di sini tuh dinamakan dengan situs Umpak Sentono Rejo ya. Lokasinya berdekatan langsung dengan situs Sumur Upas. Nah, di sini kan ini Sumur Upasnya, dan di barat kalau nggak salah ini ada sebuah umpak kuno ya. Jadi banyak sekali umpak yang berada di sana teman-teman. Jadi dulur-dulur ya, letak lokasi yang dinamakan dengan situs Umpak Sentono Rejo itu berada di sana teman-teman ya. Lokasinya tidak jauh dari situs Sumur Upas. Nah, ini banyak sekali anak-anak yang bermain layang-layang, padahal ini kan lagi mendung ya, mau hujan, tapi anak-anak ini main layang-layang nih. Jadi lokasinya ini cukup luas sekali teman-teman. Coba kita akan mendekat ya untuk melihat secara langsung bagaimana peninggalan leluhur kita itu masih ada hingga sampai saat ini teman-teman. Ini ya kondisinya. Nah, dan lokasinya ini berdekatan langsung dengan situs Sumur Upas yang tidak jauh dari sini ya. Nah, ini kan di sana itu kan Sumur Upasnya. Di sini ada umpak yang namanya Umpak Sentono Rejo. Jadi di depan saya ini ada dua umpak ya di sini, dan masih banyak lagi ternyata ya teman-teman. Ini ada dua umpak, yang tengahnya ada lubangi teman-teman. Nah ini ya, terus di bawah pohon kamboja itu teman-teman ada sebuah seperti umpak, tapi sayangnya sudah aus ya. Nah, kita akan berbelok di sisi sebelah sana teman-teman. Di sana banyak sekali ya, puluhan mungkin ya, dan berbeda-beda ini teman-teman. Maksudnya berpencar-pencar.
Tadi itu ada dua ya. Di sisi sebelah sini ada lagi teman-teman. Nah, ada satu ya di sini. Ini ada satu 4. Yang tengahnya juga berlubang teman-teman. Coba kita geser lagi di sisi sebelah sana teman-teman. Dan di sini ada sedikit informasi ya teman-teman. Umpak Sentono Rejo ya. Coba kita geser lagi di sini. Nah, dan di sini depan saya ini ya, tepatnya ada berapa ini? Coba kita hitung teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 umpak yang ukurannya cukup besar-besar sekali teman-teman. Nah, cukup besar sekali, tertata rapi berbaris dua ya di sini. Dan tengahnya ada lubang teman-teman. Selama saya penelusuran di situs-situs yang berada di Mojokerto ini ya, ada di mana saja ya, kalau nggak saya di situs Umpak Jabung itu juga ada yang ukurannya cukup besar-besar sekali teman-teman. Nah ini tuh, saking umpaknya saking besar ya teman-teman. Ini ada anak ya yang naik ke umpak ini, terus boleh apa nih tuh, ini ya ada lubangnya. Yang bau besarnya. Ini anak kecil sampai kelihatan kecil ya di atas umpak ini loh. Sana lo ya, sangat senang sekali dia. Jadi ada 12 maaf 14 maksudnya ya. Ada 14 umpak ya yang tersusun rapi di sini. Jadi fungsi umpak ini teman-teman adalah sebagai tiang penyangga dari entah itu pemukiman kuno atau bangunan istana kerajaan ya. Dan dimungkinkan ini itu peninggalan dari kerajaan Majapahit teman-teman. Soalnya kan di Trowulan sendiri merupakan apa ya, ibu kota kerajaan dari Majapahit ya, dari ibu kota Nusantara kita itu. Jadi seperti ini. Jadi apakah dulu dimungkinkan di sini itu terdapat sebuah bangunan istana kuno megah atau gimana ya, sehingga umpak-umpaknya ini umpaknya sangat besar, dimungkinkan berarti di sini itu dulu adalah bekas istana kerajaan ya teman-teman. Jadi sangat banyak sekali dan sangat kaya sekali akan peninggalan leluhur Nusantara kita yang berada di Trowulan Mojokerto Jawa Timur ini. Kalau kita telisik ya, masih banyak lagi yang belum yang belum terungkap lah istilahnya di sini. Apalagi di Mojokerto ini teman-teman. Bangunannya sangat indah ya, sekitar area lokasi umpak sini teman-teman. Umpaknya bau besar sekali. Atau ini ukurannya berapa meter kali berapa meter ya teman-teman. Ada 14 umpak yang berada di area lokasi ini teman-teman. 14 di sini ya, tapi belum yang di sana tadi. Jadi kalau saya total ya 21 teman-teman. Ternyata ada 21 umpak yang tersusun di sini, berada di sini maksud saya, berada di sini teman-teman. Sangat banyak sekali ya. Jadi benar di sini itu dulunya mungkin ada sebuah istana kuno, perkampungan kuno atau gimana ya. Di Jombang juga ada teman-teman. Kalau nggak salah di daerah Grobogan sana itu juga ada. Nah di sana bentuknya ya juga besar seperti ini,
Terus ada motifnya teman-teman. Kalau di gerobokan ya, kalau di sini itu ya polosan ya berbentuk segi 6. Terus bumbu besar-besar, sama besar-besarnya seperti ini. Tapi ini sepertinya ya rata gitu loh, besar-besarnya itu rata teman-teman. Ini seperti ini ya. Ada 17, satu di sini, satu di sana, dan 2 di sana tadi teman-teman. Jadi banyak sekali ya. Dan kayak akan peninggalan-peninggalan kita ya, peninggalan leluhur yang pastinya. Dan mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.